belakang ya, kata poso, puasa itu sendiri saya menduga banyak sudah lama ini didiskusikan di kalangan komunitas Buddhis, kita menduga bahwa kata ini benar-benar sumbernya pergeseran kata dari uposata, upawasata. Upawasata jadi puasa. Tekan lidah wong dawa jadi poso. Jadi ya, tapi makna upawasata itu sendiri kan artinya datang mendekat. Semakin mendekatkan diri kita pada kehidupan spiritual, itu maksudnya. Jadi kita datang ke kediaman kita, yaitu wihara. Ya. Jadi latihannya semakin sering ke wihara, kemudian semakin mendekatkan diri pada latihan spiritual kita di wihara. Ini praktik dari upawasata itu sendiri atau uposata. Maka sebenarnya idealnya kalau uposata itu benar-benar total satu hari itu kita benar-benar menghindari aktivitas apapun yang urusannya kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya kita kerja jadi karyawan, jadi pekerja, jadi apa mengurusi bisnis gitu. Idealnya sehari itu benar-benar kita off. Ya udah, sehari itu kalau kita di rumah ya di rumah saja. Kita mulai punya tekad sejak bangun tidur itu subuh ya. Hitungannya itu biasanya dimulai dari, kalau zaman dulu kan belum ada banyak lampu neon gini ya. Jadi dulu itu ukurannya sebelum matahari terbit itu kan kita nggak bisa membedakan sama benang putih gitu. Nah, sampai kita mulai bisa membedakan itu mulai start kita latihan. Nah, itu kita kemudian atau melihat garis telapak tangan kita ini. Zaman dulu kalau belum bisa di bawah langit, belum bisa melihat garis telapak tangan kita, berarti ini belum waktunya gitu. Sampai kita bisa melihat ini di kegelapan, mulai cerah, mulai jelas gitu, itu kita mulai. Biasanya gitu. Jadi macam-macam lah penandanya. Ini hanya untuk menandai saja kapan mulai latihan. Kemudian di situ kita bisa menyatakan tekad 8 latihan itu. Atas sila. Kalau untuk kita perumah tangga ya. Kalau untuk para biku itu sudah setiap harinya bukan 8 sila tapi 10 latihan sudah. Plus winaya rutin mereka, ya winaya wajib mereka yang kalau biku Theravada itu sudah 227. Nah, kalau biku Mahayana 311. Kan gitu. Nah, jadi tapi yang pasti yang 10 itu pasti. Kalau para biku itu wajibnya yang 10 itu. Kalau samanera itu 8 bisa. Calon biku itu kan itu wajib bisa 8 itu bisa. Tapi dianjurkan sebenarnya 10. Sama para biku juga 10. Kemudian kalau samanera calon biku itu latihannya enggak 227, cukup 75 sika aturan disiplinnya. Jadi ini kalau benar-benar masuk wilayah pertapaan ya, tapi kita kan ngomong ini kita komunitasnya 5 sila. Oke, kita masuk ke 8 sila saja. 8 ini sebenarnya kan pengembangan dari 5 sila. Dari perbuatan sila Nah, ini nanti dirubah ya. Yang ketiga ini yang tadinya menghindari perbuatan perilaku aktivitas seksual yang merugikan yang lain, ini sama sekali benar-benar menghindari aktivitas seksual. Nah, kemudian yang keempat tentang ucapan, itu sama dengan sila. Kemudian yang kelima menghindari minuman yang memabukkan itu masih sama. Ditambah tiga ini makan tidak lewat tengah hari kan itu. Yang ke berikutnya itu menghindari menikmati hiburan menggunakan kosmetik ya, menghias diri ya, itu kita hindari. Yang terakhir tidur atau duduk di tempat yang nyaman, yang mewah. Bukan ya, dulu ukurannya tinggi, kalau tinggi itu mewah gitu. Kalau sekarang rendah pun spring bed lain. Ya artinya
semadionya gitu loh. Ya kita madya yang sederhana artinya. Jadi kalau biasanya spring bednya yo endek ning spring bed yo geser jadi kloso kan gitu. Pokoknya tidak memanjakan tubuh kita ini ke tempat yang terlalu nyaman sehingga kita terlena. Akhirnya seharian tidur nyaman gitu kan, nggak latihan kan gitu. Nah, jadi latihan-latihan ini kan tujuannya di waktu-waktu tertentu supaya kita nanti pada waktunya jika dibutuhkan kita ini terbiasa untuk membebaskan diri dari kebiasaan kita terikat sama hal-hal ini loh. Kalau tadi misalkan perhiasan, hiburan, kesenangan, nanti jangan sampai kalau pas nggak ada itu kita itu jadi kayak nyari-nyari, ya, merasa butuh, merasa kurang, merasa kalau nggak sehari itu nggak nonton sinetron drakor itu kita nggak bisa tidur gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai terikat seperti itu, mencengkeram seperti itu. Berarti kalau konteksnya untuk zaman sekarang ya sosial media juga nggak boleh pada Oh saat iya, ini. ketika atas sila ini benar-benar off hiburan apapun sebisa-bisanya. WhatsApp ya nggak boleh ya. Ya kalau untuk komunikasi kan fungsinya sebenarnya alat ini untuk komunikasi, tapi kemudian karena teknologinya berkembang kita jadi entertainment kan gitu. Video. Oh iya jelas, Naik menikmati. mobil boleh nggak, Pak? Naik mobil udah. Makanya seharusnya kan idealnya Di rumah. jangan Di rumah. aktivitas apa-apa. Kayak nyepi ya Pak ya. Bener nyepi. Ya. Pak Onto. Sehari Nyepi yang betul ya. Yang Nah, betul ya, paling dong. ideal nyepi. Oh. Idealnya nyepi. Iya, sehari. Sampai besok matahari terbit lagi kan. Dari matahari terbit sampai terbit Nah, lagi. makan tapi boleh. Nah, Nah, makan batasnya kan tadi nih Sehari. yang di Wikala Bojana, di dalam sila ini ada yang namanya Wikala Bojana. Artinya kan makan tidak lewat waktu yang seharusnya. Sewaktu seharusnya itu yang dalam tradisi pertapaan Buddha itu setelah jam 12 siang sampai besok matahari terbit, itu seharusnya kita nggak butuh makan lagi. Kalau dulu kan belum ada jam Pak, tapi penentuannya apa? Matahari. Matahari tengah. Jadi mulai matahari sudah di tengah-tengah tergelincir sedikit itu sudah stop gitu. Berarti bayangan kita Ya. ada itu berarti Nah, tidak itu boleh sudah ya. selesai. Oh, sebutannya tengah hari. Iya, tengah. Nggak jam 12 siang. Iya. Jadi makan ini sebenarnya Buddha mengingatkan soal pentingnya kita mengendalikan diri dalam hal makanan. Dari awal tuh Buddha mengingatkan para biku itu harusnya makan karena urusannya 4 hal. 1, menjaga kesehatan. Itu saja. Supaya tidak timbul merasa menderita karena kelaparan. Karena Buddha mengingatkan lapar itu benar-benar penderitaan. Buddha tahu buat orang-orang tertentu itu lapar itu benar-benar penderitaan yang memang nggak siap. Kemudian tidak untuk menikmati kesenangan lebih jauh dari makanan. Karena orang kan makan karena ini kuliner kan gitu. Enak ibu. Nah, Kalau yang durian itu. asiknya kuliner kan gitu. Pagi makan di Malang, siang makan di. Iya, kan bukan itu sebenarnya makan kan. Makan kan sebenarnya hanya untuk mempertahankan hidup sehari. Kan gitu. Dalam tradisi para pertapa itu makan tuh hanya untuk hidup sehari. Tidak untuk mikir besok. Sehingga nggak ada cerita nyimpen makanan untuk stok tuh nggak ada sebenarnya. Nggak perlu. Para biku itu makanya para biku melakukan pindapata, mengumpulkan dana makanan karena punya prinsip makan tuh hanya untuk hidup sehari. Ya. Sejak awal itu diingatkan kamu itu hanya butuh hidup sehari. Tidak butuh hidup besok. Kalau hari ini kamu kan kita nggak pernah tahu kapan mati. Betul. Makanya yang kamu hanya ngerti hanya hidup sehari ini saja. Selagi kamu hidup, kamu berbuat yang terbaik sewaktu masih hidup. Yang diingatkan Buddha itu aja. Sampai ada ayatnya di Dhammapada itu kan lebih baik orang hidup 1 hari daripada hidup beratus-ratus tahun tapi tidak menjalankan dharma. Tapi lebih baik hidup sehari tapi menjalankan dharma. Jadi para pertapa murid Buddha itu termasuk Buddha sendiri memikirkan hidup itu, makanya konsepnya hidup itu saat ini, sekarang. Yang paling real itu hanya sekarang. Kemarin itu sudah berlalu, besok belum tentu. Tapi yang pasti itu ada hanya sekarang pengalamannya. Makanya hidup hanya sehari. Itu pertapa. Nah kita ini kan enggak. Kita kadang-kadang masih berpikir kita besok masih harus merencanakan pekerjaan berikutnya. Padahal belum tentu nanti malam besok bangun pagi
masih hidup belum tentu juga. Kan, tapi kita selalu punya konsep besok kita merasa masih hidup kan. Betul. Jangan itu. ngomong balik lu Kari. Nggak apa-apa sih. Jangan ngomong balik lu. Nggak apa-apa sih. Karena memang kebiasaan kita seperti itu. Nah, makanya kan kemudian Buddha mengingatkan kita untuk latihan. Ini tujuannya untuk itu, menyiapkan diri. Supaya kita sewaktu-waktu, kalau memang kita nggak ada kelanjutan lagi, besok itu sudah mati, ya kita siap. Karena hanya makan itu hanya untuk hari ini sebenarnya. Dan makan tidak boleh ngarani. Oh, itu lebih jauh nanti kita bahas. Nah, terus tidak untuk mempercantik diri, karena kadang orang makan itu supaya badannya makin apa? Six Bagus, six pack ya, pokoknya untuk memperindah lah. Ya. Makan makanan tertentu kan dianggap dapat berdampak ke kulitnya jadi makin bagus gitu. Makanya makin glowing ya Mas. Makanya enggak seperti itu. Para biku ya makan apa adanya saja gitu. Karena fokusnya tujuannya kan bertahan hidup. Satu hari ini saya bisa latihan dengan sempurna. Udah gitu aja. Saya bisa menjalankan dalam waktu sampai besok matahari terbit itu kalau saya masih hidup, saya masih bisa menempuh kehidupan suci sehari ini. Udah itu saja sebenarnya prinsipnya. Nah, jadi pembatasan makan ini bukan tujuannya macam-macam, cari pahala atau apa, enggak ada urusannya sama itu. Tapi benar-benar untuk mempersiapkan badan kita ini untuk siap untuk latihan sehari. Karena Buddha melihat dengan pengalamannya sendiri selama bertapa dan sebagainya, ketika dia terlalu kenyang, terlalu badannya nyaman, kekuargen, itu nggak bisa meditasi, konsentrasinya baik, cenderungnya ngantuk. Bener, cenderungnya ngantuk. Tapi ketika dia makannya cukup, sak madyo, pas, konsentrasinya jauh lebih baik. Tapi ketika dia kekurangan, dia menderita, kerucuk gitu. Rasanya perutnya nggak nyaman dan sebagainya. Ya, rasa-rasa tidak nyaman ini akan mengganggu latihan. Makanya Buddha kemudian membatasi suatu ketika kan diceritanya di riwayat itu Buddha yang dulunya sampai membatasi diri makan hanya sebutir nasi, lalu cut, dan dia menyadari bahwa saya nggak boleh menyiksa diri terlalu ekstrim, nggak bisa, walaupun dia sanggup sehari cuma sebutir nasi, tapi ternyata ini nggak membantu, hanya membuat badan makin lemah. Padahal latihan itu badan butuh ideal, butuh kondisi yang cukup, energi yang cukup supaya pikirannya bisa terpusat dan sebagainya, itu butuh energi yang cukup. Lalu Buddha kemudian memutuskan mulai hari ini saya mulai terima makanan. Lalu ada ceritanya Sujata ya, memberikan persembahan itu kan diterima, dimakan kan. Tapi dilihat oleh teman-temannya pertapa yang lain, oh ini pertapa Gautama gagal, udah nggak bisa puasa lagi gitu, udah cari makan enak gitu. Padahal beda pemahamannya, Buddha lebih clear bahwa hidup kita tidak bisa disiksa seperti ini, badan jasmani ini tidak bisa diperlakukan seperti itu, walaupun sanggup ya, dengan kekuatan pikiran, tekad itu kita sanggup menjaga tubuh kita itu sampai se-ekstrim mungkin. Tapi secara kebutuhan fisik itu tidak menopang fisik kita. Makanan yang kurang itu akan merusak fisik kita dan kita akan terganggu nanti. Karena bagaimanapun ini Paticca Samuppada, pikiran kita itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa fisik. Fisiknya sakit, lemah, yaitu rasa lapar timbul dalam reaksi di usus, di lambung dan sebagainya. Pikiran kita terpengaruh loh, kan gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nggak ada pikiran berdiri sendiri, fisik berdiri sendiri, nggak ada seperti itu. Ini benar-benar saling terkait semua. Jasmani dan batin kita ini satu rangkaian yang nggak terpisahkan. Nah, Buddha menyadari situasinya ini, jadi nggak gegabah memperlakukan fisiknya, harus dijaga ini fisiknya. Makanya kemudian Buddha memilih berhenti dari cara ekstrim, memenuhi tubuhnya dengan makanan secukupnya. Dengan begitu dia bisa latihan lebih tenang, lebih stabil, ya. Dari situ, jadi pengalaman praktek puasa, uposatha atau latihannya ini Buddha bukan didasarkan pada apa ya, ngarang-ngarang gawi-gawi gitu, enggak, atau mikir-mikir ini nanti akan berguna, akan menghasilkan apa, enggak.
Tapi dari latihan pengalaman beliau bertapa sekian waktu, dia tahu dia sudah melatih diri dalam berbagai cara pertapaan, dari yang paling lunak sampai yang paling ekstrim. Ya tadi yang paling ekstrim itu sampai makan sebutir nasi, itu yang paling ekstrim. Yang paling lunak itu dari dulu dia ya dia nggak latihan, dia tahu dia makan enak ketika jadi pangeran, jadi apa itu dia biasa foya-foya, seneng-seneng. Ternyata itu kan nggak bawa kemana-mana, dan dia jadi malas gitu. Terus suatu ketika ada cerita, saya pernah cerita kalau nggak salah, tentang Raja Pasenadi dari Kosala. Rajanya ini habis dana makanan sama Buddha, lalu menghadap ke Buddha. Tapi ternyata Raja Pasenadi itu mengalami obesitas, badannya gemuk, kegembrotan, jalan susah ngadep ke Buddha, mau sujud namaskar aja jatuh dia. Nah, saking gemuknya itu sampai sebenarnya dia malu mau ngadep ke Buddha dengan kondisi tubuhnya itu. Nah, Buddha tahu itu kan, kasihan kan, timbul welas asih. Lalu Buddha Raja Pasenadi ini diingatkan, orang yang bijaksana itu membatasi konsumsinya. Dia akan mengkonsumsi dengan sewajarnya, tidak berlebihan. Karena dengan begitu dia akan bisa menjaga kesehatan tubuhnya, usianya lebih panjang, terus dia bisa melakukan latihan spiritual lebih baik. Jadi mulai hari itu Raja Pasenadi diingatkan untuk oleh Buddha suruh diet, mengurangi makanan. Sejak saat itu kemudian Raja Pasenadi memerintahkan pembantunya kalau nyuguhi dia harus porsinya dikurangi setahap gitu. Jadi kalau dia benar-benar menjadikan ahli gizinya di pelayannya itu sebagai seperti guru dia, memperlakukan guru dia yang akan membatasi konsumsi dia. Jadi ini ajaran ini oleh Buddha untuk mengingatkan kita bahwa konsumsi yang berlebihan tidak akan membantu kehidupan spiritual. Ya. Ini para biku ini selain pembatasan jam makan, ya tadi jam makan, jumlah makanan, terus asupannya di dalamnya. Kalau dalam tradisi di Buddhis itu nggak pilih-pilih, ya nggak ada pilih-pilih makanan. Oh harus yang seperti ini, harus yang seperti itu, nggak pilih-pilih. Tapi ada yang memang harus dihindari, yaitu makanan dari pembunuhan, ya. Tapi itu pun asal ada syaratnya, nggak semuanya tidak boleh. Misalkan boleh nerima makanan yang isinya daging kalau ada 3 syarat, kan gitu. Nah, jadi enggak, Buddha ini walaupun disebut ajarannya ahimsa, tanpa kekerasan, kemudian menganjurkan untuk tidak melakukan pembunuhan, itu Buddha juga tidak ekstrim. Tidak ekstrim, oh pasti nggak boleh ini, harus nggak boleh ini, enggak. Buddha melihat situasinya, lingkungannya. Para biku waktu itu nggak semudah itu mendapat makanan. Ketika mereka berpindah patah ke dusun-dusun, dari rumah ke rumah, itu pasti akan ada potensi dia ketemu orang yang ngasih sesuatu yang nggak bisa dia pilih kan. Apapun diterima gitu. Mangkoknya apapun yang ditaruh dia nggak bisa pilih-pilih gitu. Ada yang ngasih daging, ada yang ngasih apapun, apapun lah, nggak bisa dipilih-pilih. Nah, ketika nerima daging, ini para biku tidak bisa nolak dan tidak perlu merasa bersalah. Jadi diterima, asalkan kalau kamu ditawari makan atau dikasih makan yang konsumsinya kebetulan ada daging, itu ada syaratnya. 1, kamu tidak tahu kamu disiapkan khusus daging untuk makananmu. Dibeleki. Nah, dibeleki. Bante besok saya mau dana makanan tak beleki ayam ya. Nah, itu kalau tahu seperti itu nggak boleh makan sama sekali, tolak. Harusnya dia bahkan menganjurkan jangan gitu.
Atau kalau pas hari itu kamu diundang itu kamu berprasangka ojo sesuk dibelah pite. Bener besok ketika disuguhkan bener ada ayam di situ. Nggak boleh juga. Kamu sudah berprasangka ini ayam kemungkinannya kamu dipotongkan, kamu harusnya nggak makan. Jadi pikiran kita ini harus hati-hati. Para biku harus hati-hati soal makanan ini dalam hal pikiran. Yang ketiga. Terus tadi ya nggak boleh berprasangka bahwa makan itu disiapkan. Terus dia sendiri tidak boleh minta. Nanti besok minta tolong sate ya ya. saya siapkan ya saya pengen makan ini Pakai gajah. ayam mbok berek gitu. Nah, itu nggak boleh kalau gitu. Minta ya. Ngarani nggak boleh. Jadi satu tadi ngarani berprasangka bahwa dia akan disiapkan itu atau ditawarkan ya atau akan disediakan untuk itu. Enggak. Baik, berhubungan dengan itu kan juga dalam patah kan ngasihnya orang macam-macam. Campur Ini aduk. enak campur aduk. Suatu makanan kalau dicampur aduk biar bagaimanapun enaknya akhirnya pasti nggak enak. Benar nggak? Itu hal lain. Soal Hal enak lain. nggak enak itu urusan lain, Pak. Itu tapi makanan itu urusannya bukan soal enak nggak enak. Kalau kita ya itu enggak. Jadi ini soal urusannya soal kita ini Buddha berusaha melihat lingkungannya ya. Para biku ini tidak menjadi sulit. Ketika Buddha memberikan batasan itu sebenarnya untuk memudahkan para biku. Makanya enggak dilarang sama sekali kalau sampai ada yang dana dagingnya ada yang ngasih daging, ada yang ngasih apapun, ya diterima dimakan saja gitu. Itu Yang paling susah kalau saat pindah patah di lingkungan nelayan. Nah, Tidak mau itu. makanya Buddha nggak menganjurkan para biku itu wajib vegetarian misalkan, nggak menganjurkan seperti itu, Oh, nggak mengajukan. enggak, karena sulit, lingkungannya nggak bisa seperti itu. Buddha sangat sadar lingkungannya itu nggak mungkin ketemu seperti itu terus. Ketika ini diwajibkan harus vegetarian, nanti bikunya ternyata tinggal di lingkungan yang ya tadi lahirnya di lingkungan atau tinggalnya di lingkungan para nelayan. Wah, itu kan nanti dia ribet itu. Nggak bisa menghindarkan diri dari itu. Nanti puasa terus dia nggak makan. Pilihannya pindah patah atau milih ya, Pak? Iya, jadi nggak bisa. Dan dia karena dia nggak menyediakan makanannya sendiri kan dia nggak boleh ngarani. Mode pun tidak boleh. Enggak. Mode, Iya. mode. Aku pengen sate kambing. Orang bisa ngomong. Piye kode nih? Sate kambing. Oh, Mbek. Ya, gimana mode? Ini ya. Jadi saya enggak. Pak. Udah sangat mempertimbangkan ini. Karena makanya waktu itu ketika salah satu muridnya mengusulkan bahwa para biku harusnya semua vegetarian gitu. Dewadatta tuh yang mengusulkan. Murid Buddha yang Balilo itu. Buddha nolak itu kan. Oh, harus ditolak, Pak? Oh iya. Untuk kasus Dewadatta yang ditolak sebenarnya keseluruhan yang diajukan Dewadatta, bukan hanya vegetariannya lah. Iya, tapi di poin itu juga Ada satu poin ada poin itu yang urusannya soal vegetarian karena Dewadatta Buddha tahu motivasinya Dewadatta. Buddha tahu ini kalau ditetapkan dia nanti akan memberikan judgement bahwa murid-murid Buddha semuanya itu tidak vegetarian gitu. Karena memang dari awal Buddha nggak pernah menganjurkan vegetarian. Berarti salah ya? Bukan salah, nanti kita bahas lebih lanjut ya soal vegetarian. Jadi kemudian Buddha berusaha untuk supaya biku ini mudah cari makanan, mendapatkan makanan dari umat itu nggak gampang gitu. Dan memang pada saat itu kan makan hanya satu kali. Nah itu salah satu tradisinya. Terus umat kita ini kan macam-macam nih, nggak semuanya orang mampu atau tidak mampu kan gitu. Ada yang di rumah adanya cuma beras ya beras, adanya bubur, ada pas kebetulan ada daging dia bisa kasih daging, macam-macam gitu loh. Jangan sampai gara-gara kita punya kebiasaan tradisi makan yang ketat, lalu ketika umat mau berdana repot dengan berbagai aturan. Nah, syaratnya macam-macam, akhirnya umat jadi kesulitan mau berdana. Nah, itu Buddha juga mempertimbangkan itu. Akhirnya ya udah terbuka saja gitu. Bebas. Lingkungannya seperti apa diterima saja. Boleh makan semua. Boleh. Oh. Yang penting yaitu tadi khusus untuk biku soal daging 3 tadi. Nggak ngarani, nggak berprasangka, nggak tadi, nggak ditawarkan tadi. Ya.
Jadi semua itu tidak surprise tidak tahu prosesnya. Ada pemotongan untuk khusus dia. Nah, itu nggak boleh tahu itu. Jadi semua surprise ya Pak ya, makanan kan dapat daging ya surprise Iya, semua. bersyukur aja. Nah, oke. Itu semeleh tuh, konsepnya semeleh. Terima apa yang ada. Berarti kalau ditanya mau makan apa sembarang gitu. Ya. Nanti mau makan apa? Yo, sak duwemu. Kalau untuk rumah tangga kita tidak boleh nuding-nuding. Udang yang apa Ya, ikannya apa kalau di warteg nggak nuding nggak dikasih. Harus nuding. Yang anu tidak boleh, yang ikan. Sekarang touchscreen loh Pak. Iya. Yang hidup tidak boleh nuding. Nah, kemudian di tradisi ini puasa agama Buddha itu sebenarnya kan simpel urusannya. Cuma urusannya batasi makan setelah jam 12 siang itu sampai besok pagi kita nggak makan. Tapi boleh minum. Boleh minum. Yang nggak boleh itu minuman yang padat, mengenyangkan. Misalnya susu. Susu manis itu itu. partinya terlalu padat, itu mengenyangkan. Teh manis. Teh manis boleh. Boleh. Ngerokok enggak boleh, Pak ya? Hah? Enggak. Merokok enggak boleh. Ada sukanya enggak ngerokok? Jadi kalau Ngerokok ada sukanya enggak? Enggak. Tanya. Di sila. Sila ya? Sila. Kan sila kelima. Sila kelima apa Pak? Bunyinya apa? menyebabkan yang namanya kesadaran. Ketagihan dan melemahnya kesadaran. Oh, Kan ketagihan betul Pak. Nek melopanya kesadaran enggak dia tambah celengok Pak. Tambah membul. jadi itu nah, kalau soal makan kan batasannya sederhana nih. Ya, Cuma sebenarnya itu sama gampang ya. gampang. Cuma pokoknya rentang dari subuh sampai matahari terbit sampai jam 12 itu mau makan sak warepmu ya karepmu rak popo. Tapi ingat tadi ya, jaga badan ini hanya untuk kita bisa latihan sehari gitu kan. Nah, jangan berlebih-lebihan makannya. Supaya nanti nggak ngelukro karena ngantuk pas waktunya meditasi ngelukro ngantuk kan gitu. Nah, itu tujuannya. Poin puasanya untuk itu tujuannya. Sisanya waktunya itu mau minum air putih, air yang jus buah gitu. Tapi kalau jus buah patinya disaring ya. Ambil airnya saja, ampasnya ya. Oh. Ampasnya disaring. Oh, Ya. gitu. Jadi Hijau. unsur patinya, unsur padatnya pokoknya jangan dipakai. Ngemut permen rak popo. Ya. Tapi dilepeh. Tapi yang permennya nggak dikunyah ya. Oh, jadi punya. Bukan permen cuy ya. Oh, Permen yang karet. bisa dimutok. exhaust enggak boleh ya, exhaust. Oh, Jadi Cuek. karena kegiatan ngunyah ini juga kegiatan menyenangkan dari makan kan. Nah, ini loh aktivitas-aktivitas yang terkait menyenangkan makan ini yang dihindari. Satu menyenangkan, yang dua mengenyangkan. Karena kita biasa ngemil lalu ngunyah sesuatu yang asik gitu kan. Nah, itu akhirnya kan nggak konsen untuk latihan, tapi tetap menikmati kesenangan ngunyahnya itu kan. Nah, jadi yang dihindari itunya. sekarang dikembangkan itu Pak. Apa? Dikembangkan di dunia barat jadi intermittent fasting. Oh iya, ya intermittent fasting itu metodenya mirip sekali dengan metode Wikala Bojana ini. Setelah dia hanya 18 jam makan, dong. ya setelah jam tengah hari sampai besok, ya itu sama, metodenya sama dengan intermittent fasting. Wikala Bojana ini. Nah kemudian dikembangkan lagi dalam tradisi Mahayana. Vegetarian itu yang usulannya Dewadatta satu kasus ya. Tapi dalam latihan Mahayana ternyata vegetarian itu kabarnya diceritakan di dalam apa ya? Lankawatara Sutta kalau nggak salah. Buddha itu menjelaskan tapi spesifik nih khusus untuk bodhisatwa. Karena Buddha lagi membabarkan dharma kepada calon Buddha yang lain nih. Para calon bodhisatwa, para calon Buddha sebaiknya bervegetarian. Oh, kita kan belum Ya, bodhisattva. makanya, jadi jangan keliru di Mahayana itu anjurannya bukan untuk Perumah tangga. semua umat Mahayana. Itu sebenarnya disampaikan Buddha kepada orang yang menjalankan bodhisatwa sila. Kan sudah pernah Kita kan masih ngambil jauh ya Pak ya. bodhisatwa sila belum Pak ya? Ya, nggak tahu. Kalau nggak ngambil bodhisatwa sila, nggak punya kewajiban untuk ini vegetarian. Aman kok. Sebentar Pak, sebentar saya bingung ini bodhisattva sila sama para bodhisattva itu bedanya apa Pak? Jadi gini,
di Mahayana ini kan cita-citanya ingin jadi Buddha, ya kan? Ingin jadi seperti Buddha kan? Ya. Proses yang dilalui harusnya kan jadi bodhisattva. Nah, untuk bisa mendapat kualitas bodhisattva, latihan kita sebagai umat awam itu selain belajar dharma secara umum, kita mengambil sila, namanya sila bodhisattva. Nah, kalau tadi di dalam Theravada, dalam tradisi yang lain, jadi misalnya 8 sila itu kan dalam tradisi Theravada tuh. Di Mahayana juga ada 8 sila sama. Itu. Cuma di Theravada lebih populer nih 8 sila. Nah, di Mahayana lebih populer bodhisattva sila. 58 sila. Ya. Itu kalau kita punya tekad ingin menempuh jalan bodhisattva, ngambil sila itu, sudah pasti harus tidak boleh makan daging. Harus vegetarian. Tapi kalau nggak ngambil sila itu, enggak apa-apa. Boleh diambil, boleh tidak. Boleh diambil, boleh enggak. Ini kan latihan. Oh. Tinggal tekad kita mau apa, gitu. Mau jadi apa. Sudah ngambil berlaku seumur hidup. Atau Idealnya. berlaku dalam waktu. Tergantung tekadnya sih. Tapi kan ada jangka waktunya. Enggak. Kalau sudah ngambil, bisa juga kalau memang diniatinya saya ngambil untuk waktu tertentu misalkan. Nah. Ada misalkan beberapa latihan itu dia misalkan pengikut bodhisattva Avalokitesvara gitu. Saya sebagai pemuja Kuan Im nih, saya bersadana kepada Kuan Im. Doa saya hanya kepada Kuan Im misalkan, pada Avalokitesvara. Avalokitesvara mana? Itu ya, Avalokitesvara. Nah, itu ketika saya menyatakan tekad kepada Avalokitesvara pada waktu-waktu tertentu, misalkan enggak cuma Cek Cago, Senjit. itu tanggal 19 lunar ya biasanya. Oh iya. 19 lunar. Kemarin barusan. Iya, yang barusan lewat itu ulang tahunnya, hari kelahirannya sama pencerahannya. Kesempurnaan. Di tiga masa ini, sepanjang masa ini itu wajib menyatakan tekad, latihan di depan altar dan berlatih vegetarian. Oh. Itu kalau yang menyatakan tekad jadi muridnya Kuan Im ya. Jadi macam-macam, tergantung kita tekad latihannya apa. Kalau Mahayana banyak metodenya, fleksibel. Ya. Salah satu dari 84.000 itu. Iya, benar. Salah satu dari 84.000 cara kita menempuh jalan dharma ini. Sudah konek kan. Jadi nggak ada apa aturan kakunya, aturan bakunya nggak ada. Kecuali hanya itu. Kalau menjalankan sila bodhisattva wajib menjalankan vegetarian. Nah, tapi kalau enggak apa-apa. Vegetarian tuh telur boleh. Nah, itu macam-macam. Kalau itu variasinya tergantung nih. Karena telur sekarang kan ada yang tidak akan jadi telur, nggak akan jadi ayam. Ya itu oke kan katanya gitu. Nah, Telur plastik. Potong itu Pak, bumbu masak. Oh, enggak masalah. Enggak masalah. Ya ini kadang-kadang pengembangannya macam-macam ya. Ada yang sampai nggak makan bawang dan sebagainya. Ini kan untuk para pertapa sebenarnya, untuk para biksu. Karena bawang, Garam. enggak makanan yang zat-zat tertentu itu bisa meningkatkan libido. Oh, libido Iya. maksudnya. Bukan merangsang selera. Bukan selera, libido. Sebentar Pak, libido itu kan bagian dari hidup atau Pak? Kalau ada godaan libido itu kan kita kan harus bisa menanganinya toh. Iya, Masa kalau- malah dipantang kuwi kan. Nah, biku kan rak butuh itu. Lho nek biku. Lah iya ini ngomongnya untuk biku. Oh. Santai aja, jenengan boleh. Lost connect deh. Idealnya kan enggak makan soalnya. Nah, dia kan setengah biku. Oh, calon bodhisattva ya. Menuju. Nggak lagi pula temannya vampir. Nah, kalau dia makan bawang kasihan temannya nggak bisa deket-deket. Oh iya. Jadi latihan-latihan ini sebenarnya di satu sisi ada dua aspek ya. Satu urusannya kan ke kita nih, supaya kita menjaga diri kita dalam arti fisik kita, tubuh kita itu siap untuk latihan sehari itu sebenarnya tujuannya. Nggak mikir besok, nggak mikir pahala, nggak mikir karma baik, nggak ada urusannya sama itu. Urusannya hanya untuk mempersiapkan tubuh ini sehari ini bisa untuk latihan. Udah itu aja. Berarti ceritanya kalau orang hidup tuh setahun tuh nyepi sekali, kita beberapa kali itu Pak ya? Oh, sesering mungkin. Oh. Minimal
sebulan 4 kali. Ya minimal tadi CE Capgot, CP Jisa 4 masa tanggal lunar itu kan. Dalam Tionghoa itu kan hitungannya kan. Harus nyepi tuh Pak, kakek kerjaan. Nah, ini latihannya ya. Tujuannya hanya untuk itu. Selebihnya itu kan untuk dampak kita ke pihak lain nih. Misalkan vegetarian. Ini juga karena kita memikirkan di tradisi Mahayana itu juga berpikirnya agak luas, agak jauh. Bahwa kalau saya tidak makan daging-dagingan itu mengurangi potensi Daging iwan. terjadi pembunuhan. Pembunuhan iwan ya. Ya, secara lebih besar kan gitu. Walaupun sebenarnya kan itu nggak bisa nggak bisa menafikan, menghilangkan bahwa makan sayur pun kita mengakibatkan makhluk lain mati gitu. Kan gitu. Jangan berpikir bahwa kemudian karena saya vegetarian tidak menyebabkan makhluk lain mati, saya lebih baik daripada pemakan daging. Enggak, kita juga ternyata sayur yang kita konsumsi juga mengakibatkan pembunuhan banyak makhluk kan gitu. Kalau memang konteksnya itu kambing lebih suci dari Jadi, vegetarian terus. jadi kan persoalannya bukan di situ loh. Sehingga jangan sampai keliru orang yang bervegetarian itu punya pikiran dirinya lebih suci daripada yang nggak vegetarian gitu. Karena dia merasa lebih menghindari pembunuhan daripada yang makan daging gitu. Enggak seperti itu. Urusannya bukan di situ. Urusannya hanya oke, kamu menumbuhkan kepedulian supaya tidak banyak pembunuhan lebih besar, ya. Tapi kalau kamu merasa kamu tidak menyebabkan pembunuhan sama sekali, juga enggak kan itu. Jadi jangan berpikir seperti itu. Ya harusnya hanya untuk latihan saja. Dan apalagi yang tadi Pak yang merasa bangga lebih suci dari yang lain itu sudah Itu sudah salah jalannya. egonya kan muncul kan. Ini keliru lah cara pandang itu menganggap nek sudah cewek vegetarian, Ya, jak-jak. pangsen tidak penting karena dia dianggapnya kalau vegetarian itu sudah pangsen tiap hari. Oh iya. Ada itu. Ya boleh. Ya itu kadang-kadang cara pandang yang Pangsen juga aku. iya. Aku pangsen. Ada yang cara pandangnya. Tawan. Iya. Ini namanya kan apa ya? Micaditi ya. Cara pandang yang keliru gitu. Menganggap sesuatu itu sebagai praktik yang lebih baik dari yang lain itu enggak benar juga. Padahal itu masih ritual-ritual semua itu kan. Nah, jadi berpuasa vegetarian ini harus dipahami dalam urusan kita membatasi diri dalam konsumsi saja. Karena ini akan berguna untuk kesehatan kita, itu saja, untuk latihan spiritual kita, tidak akan mengakibatkan penderitaan ke yang lain. Urusannya itu saja. Urusannya selalu ke dalam. Selalu kita, ya. lebih banyak ke dalam. Jangan berpikir lebih kita akan lebih baik dari yang lain, kita akan mengumpulkan pahala, kita akan dapat karma baik. Tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi latihannya harus. Berarti latihan vegetarian itu juga tidak menambah karma baik ya Pak ya? Yang akan jadi karma baiknya karma baik melalui pikiran, Bu. Oh pikiran dong. Tapi Karena bukan pikiran karena kita makanannya, ketika vegetarian kan dikondisikan saya sedang berpikiran semoga tidak terjadi pembunuhan dari situ kan. Kowe Oh, melatih. pada waktu Kowe melatih. vegetarian tuh itu. Harusnya yang terpikir kan gitu. Oh, Ketika saya tidak menginginkan makan daging, berarti kan tidak ada pembunuhan, tidak ada daging. berkurang. Ya, tidak ada daging, tidak ada yang harus mati untuk saya nikmati kan gitu. Sebagai paratek dari cinta kasih. Ya, ini lebih ke bentuk lain dari praktek cinta kasih itu saja kan. Jadi latihan saja sih sebenarnya. Jangan merasa ini sebagai jalan hidup suci gitu. Nah, dari salah ya. Kalau menganggap itu terus lalu membandingkan yang lain, terus menilai yang lain yang nggak vegetarian nggak lebih baik dari saya, ini cara pikir yang keliru, tersesat. Makanya kan sing kambing ini suci tadi. Iya, iya. Jadi ya kalau makan sop buntut jangan merasa bersalah, wong cuma diambil buntutnya, nggak apa-apa. Dipotong buntutnya terus ditempel pakai raja plas. Ya nggak kayak Kalau gitu buntut juga. cecah loh, Pak. Masalahnya kan ngambil buntutnya nggak izin, pencurian. Mencuri ya. Nah itu pencurian itu perlu ditanyakan.
Izin ya. Baru ngomong. Pak Sugian penuh penyesalan dia. Mending saya ngomong daripada tidak lagi kita salah banyak malah. Ya toh, mending saya ngomong ya. Saya kira sih di situ sih poinnya ya. Jadi puasa memang agak beda. Kelihatannya kok sederhana ya adalah dalam Buddhis itu puasa itu ternyata lebih simpel, lebih sederhana. Ya memang begitu urusannya nggak terlalu ribet untuk urusan ibadah atau gimana itu bukan gitu. Itu hanya latihan saja. Dan juga masalah kalau kita memaksakan orang lain harus sama seperti kita itu juga keliru kan. Oh iya nggak perlu. Nggak Kan perlu. soalnya urusannya Urusannya dalam, masing-masing tiap bukan orang kan. urusan- Tidak bisa. Iya nggak bisa sama gitu. Tolong aku disirai iso vegetarian. Jadi sekarang bisa sih. Lebih bisa makan sayur. Dulu saya nggak bisa makan sayur. Oh iya. Iya. Makanya saya nggak mau belajar agama. Loh kok kan vegetarian tuh aku makan ini daging terus. Pandangan Saya salah takut. sudah tercerahkan sekarang. Nah, saya tuh takut. Tapi kan sekarang saya sudah doyan sayur banyak. Oh berarti bisa nih Kasihan. menuju ke sana nih. Tapi Nggak apa? kasihan sama kambingnya. Enggak pak, saya nggak makan kambing pak, makan sapi. Enggak, maksudnya ketika Sapi. makan sayur kan ke ngurangi jatah kambing. Oh, makannya banyak. Banyak. Kambingnya sayurnya di mana pasti ada. Saya tak pikir sampai, waduh saya tidak vegetarian ini tambah jauh nih saya pak. Nah setelah terserahkan kan saya jadi tidak jauh pak. Enggak Makanya apa-apa. Latihan. Itu ada yang mau didiskusikan tentang Mau tanya. tentang ini. Tidak, baru meresapi semua. Oh kok Meres tapi ini kambing, diperes sapi. Pak. Meres kambing. Jadi itu tadi jalur bodhisattva ya. Ya. Jalur untuk latihan bodhisattva. Iya, jalur bodhisatwa itu Tapi kalau vegetarian. kita itu latihan gitu terlalu gaji lah. Enggak Itu juga. pelajaran Enggak. SMP, kita Enggak. misi SD kok Ya, pun. enggak. Zaman SMP. Nah orang berpikir gitu kok selamanya SD. Rata Betul, salah enggak juga. naik. Oh ngatu, kopian maksudnya naik masih kelas. kita masih berkalpa pak. Iya, jatuh. Si ada tuh. Iya, Tapi jatuh. tidak tahu pak, kita tuh tidak tahu. Lah, Orang tuh tidak sempurna tapi harus jalani dulu. Jalannya berusaha yang terbaik itu. Iwak, Ojo. iwak kambing ki enak. Lah ini apa apa? Iwak pite enak. nah, itu anjuran Buddha itu kan sampai jadi perenungan waktu makan ya. Ada perenungan waktu makan kan. Merenungkan memakan makanan ini Hanya tidak untuk ya kan. Iya hanya untuk. Cik baca di mana, Cik? Oh saya di Malang tuh. di Oh, waktu itu ikut retret. Ya, Oh ya. terus Gimana, Cik? Doanya tuh yaitu Gimana? saya memakan makanan ini tidak untuk memasukkan penyakit atau apa dulu, tapi hanya untuk memberi makan tubuhnya yang rapuh ini. Tapi tidak dengan tujuan yang lain. Ya. Tidak untuk mempercantik diri, Tidak tidak, untuk- untuk kesenangan, tidak untuk Ah. menggemukkan badan. Tidak untuk memasukkan penyakit juga yang saya makan juga tidak untuk memasukkan penyakit ke dalam Saya baru tubuh. dengar malah soal penyakit itu. Ini udah bener. sugesti Yang ya. lah makanannya nek gaje-gaje kan penyakit juga. Oh, Sing- itu maksudnya. sing- iya, Saya sing- bilang. Yang doyan-doyan enak Eh enak. dua-duanya Pak. enak tuh saya Ya, itu hanya kan makan ini penyakit. hanya untuk memberi makan tubuh Sorry. saja. Kayak Enak lagi. Mangan enak ngombe lagi. Nah, tapi itu Diabetes. terus membuat saya tuh sadar pak. Ada seperti ini ya, saya tanya sama Niranya. Loh sama Nira, kok ada doa seperti ini, perenungan sebelum makan seperti ini. Saya minta kan saya tidak apa tau, dia tulisannya ke kertas dikasih gitu. Oh ternyata kok bagus juga ya, maksud saya. Nah terus saya tergugahnya di situ pak. Itu sama dengan sugesti nah ini. Ono sing mau Ya, Beda dari penyakit, beda dari bukan ya, sugesti maksudnya itu. kesadaranmu timbul kayak ngerti Tapi itu sumbernya ini, Ci. Aslinya ya, penimbangan ya. sumber doa itu ini. Makanlah bukan untuk kesenangan, bukan Iya. untuk menambah kebugaran atau mempercantik tubuh, tetapi sekadar untuk menopang kehidupan, Iya. menghindari penderitaan akibat kelaparan dan demi menjalankan praktik spiritual. Betul, itu Cuma kan itu. Ya. Ya, tapi kan Itu di dikembangkan. Majjhima Nikaya cuma itu. Tapi Jadi ada- yang soal makanya tadi saya heran kalau ada tidak masukkan kan dari makanan yang kita Iya, makan iya, itu tapi- tidak untuk memasukkan penyakit ke dalam tubuh. teks itu nggak ada soalnya saya Waduh, bingung. Ya mungkin dikembangkan sendiri Iya, pak. nggak tahu. itu. Zaman saya ini dikembangkan Pak, kan gaji, Penyakit. tidak Karena kolesterol, makannya misalnya Iya. diminum Penyakit obat ya lah. kambing terus, Dijaga makanya kan dhisik. gitu, Pak. Kasih yang mau Jaga dhisik. dipinjek. Nah, kasih multipin. Bentrok banget. Nah, karena makanan yang dimakan kan kita kan nggak bisa milih pak. Iya. Jadi Buddha mengibaratkan kalau kita makan kekenyangan itu seperti sapi yang kelebihan berat badan. Sapi gelonggong. Sapi gelonggong, betul. Itu Sapi. kelebihan air, Pak. Nah, Kelebihan air. kelebihan konsumsi gitu.
Tujuannya kan cari berat Jadi tujuan. makanya sebaiknya jangan sampai kita berperilaku seperti itu, makan yang sampai seperti itu gitu, sampai kita melebihi kapasitas kita. Gen. Pak itu apa Pak namanya Pak tadi Pak? Oh, tadi sutanya Gong. Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya. Sumbernya di sini. Tadi dicari pusing dia. Nggak ketemu Pak. Nanti tak share di grup aja. Majjhima Nikaya sak ono kae ben baca ora Ya, apa-apa. Majjhima Nikaya panjang. Sampai saya tanya sama orang lain. Kemarin sampai tanya sama Yuselin, kamu nek makan tuh doanya apa toh? Oh gini. Kamu tanya orang lain kok enggak ketemu yang ini loh Pak. Oh. Biasanya itu merenungkan saya makan makanan ini tidak untuk mengemukkan badan, tidak untuk mempercantik diri kan gitu, tidak untuk apa kesenangan gitu. Hanya semata-mata untuk mempertahankan hidup satu hari dan menjaga kesehatan agar tidak timbul sensasi tubuh lain yang mengganggu sehingga saya bisa berlatih selama satu hari ini. Itu Meskipun doanya makannya waktu acara pesta doanya sama Pak. iya idealnya gitu ya. Karena kalau enggak kita nanti iya bisa menderita sendiri. Kok enak kok cukup kabeh. Ini kan yang dimaksud ini loh, yang dimaksud latihan mindfulness itu kan dari belajar begini kan bisa mindfulness toh. Mindfulness kan artinya kan hidup berkesadaran kan. Ketika mau konsumsi sesuatu kita sadar ini gunanya untuk apa, batasan saya apa kan gitu toh. Jadi mindfulness bukan hanya sekedar waktu duduk kita meditasi mindfulness itu enggak loh. Dalam sehari-hari. Dalam sehari-hari setiap aktivitas kita apa kita menyadari sesuatu itu mana yang lebih penting dibanding yang tidak penting itu mindful kan gitu. Jadi Sempat saya ajari tuh. apa? Koyang po, koyang fa, koyang sen, koyang jejusen. Nah, Saya makan makanan ini untuk kesehatan tubuh saya, sehingga memudahkan saya di dalam mempelajari dan mempraktekkan Buddha Dharma secara baik, benar dan sempurna di keseharian ini, sampai saya secepatnya merealisasikan Anuttara Samyasa Buddha demi kebahagiaan semua makhluk. ini di Bodhisattva Sila. Oh ya memang Dia benar Pak. Dia enggak makan unclang sama Ya. Di Bodhisattva Sila doanya itu. Ini kan juga modifikasi dari tadi Majjhima Nikaya itu. Tapi untuk kepentingannya mereka yang menjalankan Bodhisattva Sila. Tinggal gundul. Jadi mindfulness ini bukan soal urusannya apa? Hanya ketika kita latihan meditasi. Ya. Mindful itu menjadi artinya kan penuh perhatian. Perhatian yang terarahkan, terkendali, ya kan? Yang apa? Terjaga, perhatian yang terjaga. Itu kan dalam segala aspek harusnya Di keseharian kita. Makanya harusnya bukan Tidak one cuma day. makan ya. Makanya bukan one day harusnya everyday mindfulness itu. Iya. Tidak cuma makan Iya, nggak cuma ketika duduk meditasi, nggak cuma pas makan, apapun gitu. Mengerjakan sesuatu mindful juga kan gitu. Nyetir, masak nggak mindful kok salah nglebokke kasinan bumbu kan gitu. Jadi jangan merasa bahwa kalau sebenarnya sudah sehari-hari kita itu punya cukup perhatian yang baik kan. Kalau makan supaya enak itu kan berarti harus penuh perhatian atau masaknya tuh. Makan biar nggak keselak kan gitu kan. Makan yang bener biar nggak keselak kan. Itu juga butuh mindful kan. Jadi sebenarnya di setiap aktivitas mindful itu. Tapi nyetir mindfulness tidak bisa. Apa? Refleksnya hilang. Bahaya malah. Jadi Oh enggak Pak, enggak justru sepenuhnya harus mindful kalau nyetir. Nyetirmu enak. konsentrasi tapi Penuh Pak, penuh Pak. dari semua gerakan angin. Oh bukan menyadari Pak, beda. Oh duduk vipassana ngene kok tak ngerem wis tabrakan sih. Artinya bukan seperti itu Pak. Maksudnya begini Pak, artinya kan kita penuh perhatian mindful itu. Yang kita pegang itu kan disati perhatian. Jadi dalam setiap aktivitas kita itu perhatian kita penuh terpusat. Ketika nyetir ya konsentrasinya mau nyetir itu apa? Berarti kan kalau nyetir itu kita harus sadar kondisi jalannya, lihat jalan, kanan kiri, kopling, semua kita siap. Itu namanya mindful. Motor ada, tapi sampai mata tuh kerja. Beliau mentok nyolek. Lah ya mindful. Mindful perhatian. Tapi Itu sudah mindful. nyopir ngelamun masa lalumu rek. Nah itu mindful. Nah itu nggak mindful. Makanya masa lalunya nopo.
Misalnya nyopir sambil ngunyah ya, sambil makan, sambil di sini sambil nyedok. Nah ini bukan mindful Pak. Tapi kalau masih mata di sana semua siap, ini itu mindful. Tangannya kepling. Jadi tawani panganan aku mau. Berarti bener. Jadi Kita makan permen. Kok yang justru refleksmu tuh namanya bukan mindful karena yang kerja itu kan bawah sadar refleksmu. Iya. kalau ini bukan mindfulness, ini bukan Sadar, kan? mindfulness Ci, Apa? mindful. Oh mindful. Pikirannya penuh, Oh pikirannya penuh. penuh macam-macam, jadi nggak beres. Soalnya kita nih itu main ngerem, bagi gak nyadari loh. Maksudnya depan ini saya tuh tidak Nah, otomatis. nanti gini, proses ketika kita sudah melampaui latihan mindfulness, akhirnya Jadi- tindakan kita otomatis. Masih Nah, itu. masuknya bawah sadar. Otomatis itu bukan juga bawah sadar sih, agak beda Pak. Refleks. Bukan bawah sadar itu. Tapi Refleks. ini istilah sih, ini istilah sih, ini istilah. Tapi sebenarnya karena kita menjadi ahli, Terampil. menjadi Terampil terampil. lah ya. Ini berarti terampil berarti nyupir kok berarti yang wis terampil. terampil nyupir. Mindful tapi terus terampil. Kan orang yang latihan meditasi mindfulness pada yang ditujukan jadi makin terampil kan Iya. pikirannya. Akhirnya ketika dia nggak duduk pun dia akan tetap bisa terpusatkan. Kan gitu. Sehari-hari misalkan katanya kalau orang yang mindfulness itu segala sesuatunya hidupnya jadi lebih tertib, teratur, ya kan? Pikirannya terarah, kan itu. Itu kalau latihannya kan susah katanya. Masih nggak teratur, masih nggak tertib kan itu. Tapi karena dia terus latihan, akhirnya jadi terampil di situ dengan sendirinya tertib, teratur, terarah tanpa harus usaha. Itu kan namanya terampil. Skillful artinya. Kan gitu. Baru mindful, skillful mudah nggak kok? Nah, buat dari mindful adalah skillful. Mumet sih. Itu sudah terampil, Pak. Lah, Kok Yong, Sudah terampil. Oke Om. Dan mindfulness bingung, sedot, skillnya metu. Yo, ben skillnya metu, mindfulness terus ya. Jadi tetap jalan lurus, tapi dia udah kebablasan. nah, Ya, itu nggak mindful. Pas Tidak kebablasan itu Pas nggak kebablasan mindful. berarti nggak mindful. Tapi Nggak mindful. jalan jejak orang motor yang ngerti ngerem, tapi kadang-kadang dia sudah keselan. Itu konsentrasi parsial namanya. Oh, gitu ya? Iya, konsentrasinya parsial. Faktor U. Ketahuan, Oke Om. kebablasan. Oke Om. Kayak permen sih. Permen entek. Di kayak snack sih. Lagi-lagi mindfulness semua. Mindfulness. Anda. oh nyetir. Ayo, ngomong, ngomong. Udah. Aku berkaitan dengan aku mau meditasi yo. Makanya Tadi latihan meditasinya apa, Pak? Silakan. Yang tadi Heeh. terserah masing-masing. dilatih dari luar. Nah, itu Dari Amsterdam. Jadi karena di depan tak pikir Coach Chandra habis apa? Nah, Nah itu mau Nah, saya iya. itu dulu Pak Eko datang. Itu persepsinya Pak Eko. Cuma nggak ada bimbingan. Justru itu. Udah pakai Enggak lah, sharing itu. Enggak. Kemarin latihannya apa, Pak? Tidak. Ayo ngaku. Ayo. Tangan baik ini. Ya, Iya, Pak. Ayo apa? Diteni yo. Saya ngomong kalau Chan, apa? Jogja ngomong. Sukses ya. Iya. Bek ngadet. Ya, apa itu yang nggak ngerti? Cokten ya apa? Duar. Ngomong lagi. Cuting. Contohnya ya latihan di Wajrayana yang latihan tinggi lah. Mahamudra. Oh, Mahamudra. Ya, Levelis tadi. Mahasandi dari istilah Mahasandi Mahamudra. Latihan sederhana ini, Bi. Konsentrasinya ke apa? Konsentrasinya ke apa? Enggak boleh ngomong, Pak. Nggak boleh ngomong, Ada Pak. sumpahnya, Rahasia Pak. dia. Oh, gitu. Ada sumpahnya Ya, kita. wis, nggak nanti boleh. kawan-kawan tak cari tahu, tak cerita. Ya, Woi. lebih baik Kalau cerita yang- sendiri. Kalau yang lebih sederhana tuh Joy of Living. Oh, cek. Minggu Rinpoche itu. Nah, minggu. Ya. Segala sesuatu pelajaran disampaikan tidak Itu apa-apa. sudah Asal pakai kita rahasia membuat itu, yang Bi. hal yang baik, tidak jelek tidak apa-apa. Oh. Tapi Ilmu memang soalnya. di dalam sebenarnya gini, itu bukan rahasia sih. Dalam artian gini.
salah ngomong nanti kalau keliru Pak. Berarti persepsinya Kalau salah keliru. ngomong pasti keliru. Pak. Tapi bukan itu maksud saya gini. Saya ngomongmu dong skillful kok. Berarti keliru apa? Maksudnya gini, di dalam praktik Wajrayana atau Tantrayana itu ada latihan-latihan tertentu yang disebut rahasia kan gitu. Rahasia itu bukan berarti ini dirahasiakan gitu. Tapi memang ini hanya disampaikan transmisi langsung transfer informasi atau pengetahuan langsung itu guru ke murid gitu. Pada siswa yang siap. Pada siswa yang serius yang memang bertekad untuk mempelajari itu, sehingga ketika Pak Chandra bilang oh itu nggak boleh di-share, itu bukan karena dirahasiakan sama Pak Chandra, tapi karena batasan belajar dia sama gurunya seperti itu, ada batasannya. Ini Dan hanya juga- buat kamu loh gitu. Dan juga gini Pak, kalau kita ngomong dia belum siap, orang belum paham itu, dia jadi salah persepsi. Oh kok seperti itu? Ya bisa Padahal saja. seperti itu. Bisa, resikonya begitu. Kalau nggak ngerti tekniknya, metodenya bisa salah ngerti juga. Nah itu Bukan nggak mau pengertian berbagi. pengertian rahasianya itu bukan karena ini wingit atau Ya. ajaran rahasia gitu, bukan. Nggak ada yang rahasia sebenarnya. Cuma ini hanya cocok untuk orang yang berkaitan saja, yang sungguh-sungguh. Buddha sendiri dalam beberapa aspek ngajar ketemu muridnya juga nggak semua kan diajarkan. Misalkan hari ini ketemu sekumpulan murid nih, lalu diajarkan ajaran Abhidhamma semua gitu misalkan. Ya enggak juga. Akan dicocokkan hari ini, cocoknya mereka mendengarnya apa, ya itu aja. Enggak semua dikasih tahu. Ya, itu penjelasanku. Tapi protes wae, protes. Kenapa? Gini, tadi kan gurunya sama Ko Chandra. Ini hanya untuk kamu dan saya. Nah kalau Ko Chandra sama semuanya, ini antara saya sama semuanya. Ya, podo ya, podo, bener. Skillful dong. Skillful. Ini Pak kamu jawab lagi. Nanti kita nggak ngomong orang lain lah. Itu tergantung kemurahan hatiku. Dia cinta kasih lah. Kali-kali dinyangsik. Cincin sidik lah. Jangan lah. Kok ya turun permen. Cincin. Paling nanti malam ya buka. Siapa tahu ya, Kota Gas bercerita, semua jadi PS semua ya. Kan Jadi itu positif. Ini malah murah hati. Kalau Dulu. Karena khususnya kalau di Theravada Bahaya Sutta. Oh bahaya sih. Kalau Bahaya sebenarnya bisa disebut rahasia juga karena itu khusus untuk Bahaya. Iya. Untuk orang-orang lain tidak bisa. Ya sebenarnya nggak cuma Bahaya Sutta, sebenarnya termasuk tekniknya yang dikerjakan sama Upali ya. Iya, Upali. Nah, juga. Upali itu juga tekniknya hanya cocok untuk Upali gitu. Upali itu kan dia suruh ngapalkan satu ayat aja nggak jadi-jadi Oh, dia. Cula Pantaka. Upali saya Culapantaka sorry. Si Culapantaka itu kan Kalau kepali nyapu ya nyapu, kalau Upali nyapu. Kalau Culapantaka itu kan disuruh ngapal kan nggak hafal-hafal. Akhirnya oleh Buddha cuma dikasih suruh ngusapi kain sampai kainnya kotor, dia cuma bilang kotor. Udah gitu akhirnya sampai dia sadar, oh iya tadi bersih sekarang kotor, langsung jadi arahat dia. Berarti Aku dikonsumsi gelem. berarti kehidupan tidak kekal. Berarti arah. Orang Jadi Nah, ini kok ketemu aku dewi, coba ngerti aku tak daerah. itu juga berarti ya. tergantung gurunya kan. Nah, gurunya Buddha ngerti, oh ini murid ini cocoknya tak kasih metode ini. Ya, Kan beda-beda ya. ini hanya bisa dipakai untuk murid yang itu, Culapantaka, nggak akan dikasih ke yang lain Iya. teknik ini. Dan Culapantaka tidak mengajarkan ke orang lain, Pak. Hah? Kalau ngajarkan orang lain, dia jadi sapu nanti, Pak. Dia ngajarkan ke orang lain, dia cuma dikasih tahu ketika ditanya sama muridnya atau orang Kayak gini "Biku, contohnya. dulu saya mencapai arahat karena Buddha ngajarkan saya ini. Menyapu. Nah, Saya menyadari bahwa batin kita itu perlu dibersihkan. Sesuatu itu bisa kotor kan gitu. Jadi gitu. Arahan udah boleh nangis tuh. Masing-masing tekniknya beda-beda ya, kita apalah maklumi aja. Lebih baik dimaklumi Nanti daripada stres nggak bisa nanti. tidur rasa bersalah. Stres. Ngomongnya langsung balik. bersalah. Oh, Ko Chandra. Nek tadi kan siapa? Culapantaka yang kain. Kain. Dan nek kamu apa kok?
Di gurumu apa? Terserah kowe. Lari, bengi turune pindah ya, di sebelah ya. Di kiri-kiri ya. Dolan cita esuk ya. Lukir mbek aku. Lukir ya, di kiri-kiri ya. Sudah, saya kira kita ngomongin puasa karena yang nanya Pak Ari saya sebenarnya mau tahu yang mau ditanyakan Pak Ari apa. Ini masih ada yang mau bertanya juga enggak? Nanya. Mau tanya enggak, Wei? Boleh kok. Pak Ari, Boleh. Langsung. Yo, saya cuma kepengin penjelasan aja. penjelasannya itu. Ya wis. Itu Sebenarnya cuma itu sih. Sing mbok takoki ki opo janjane to? Enggak berbicara mengenai puasa. Nah. Puasa di Buddhisme itu bagaimana? Oh. Ya, itu urusannya. Itu kan sudah dijelaskan. Iya. Ayo, Sasa. Ayo. Pak mau Monggo. Kalau cuma bertanya. ya. Tadi kan di Uposattasila ada tentang tidak berhias diri ya. Iya. Nah kalau misalnya dalam kehidupan sehari dalam pekerjaan gitu, memang harusnya menghindari diri dari keduniawian ya. Misalnya harusnya bekerja membutuhkan untuk tampil agar orang yang lihat itu tidak gimana ya? Ya misal Prakawati. Orang yang melihat kita tuh nggak kayak lusuh gitu. Itu apakah masih bisa Uposattasila? Bisa. Jadi gini, Maca. ini loh soal Tergantung pekerjaannya toh. bukan soal pekerjaan, motivasinya sih. Motivasinya. Kuncinya di motivasi. Jadi Itu ya kerjakan ketika ini kita hari ini bertekad nih Uposata, kita sudah membaca 8 sila ini. Lalu patutnya kan kita tidak menghias diri, misalkan kita nggak pakai parfum, nggak pakai, yo minimal kalau bisa adaptasi sih lebih bagus ya. Kan berhiasnya nggak sampai, kalau dulunya tebelnya 1 cm ya kali ini 5 mili gitu kan nggak apa-apa gitu, tipis-tipis gitu. Tapi yang penting dari itu untuk Tapi dalam ini loh motivasinya ini loh. motivasi ya. Ketika berinteraksi dengan orang lain, kita ini membuat yang lain nyaman. Motivasinya itu. Itu membuat orang jadi senang, Iya. membahagiakan orang. Kowe nemoni tamu nek lusuh, tamu Iya. ini seneng ora? Senep. Ya. Nah, supaya tamu ini senang ya kita pakai makan orang ligo, ya sisiran, ibaratnya Pantes, gitu. Pak. Berarti yang berhias itu sebenarnya kalau motivasinya hanya Ben- bukan untuk mempercantik diri, hanya untuk tampil Kerapian. rapi, itu kan Kerapian. gitu Pak ya. Ben Biar sedang orang lain dipandang senang. gitu. Makanya kan Ya. idealnya Biar orang lain senang. atas sila Kerja. itu Pas tak kerja. pas kalau bisa off dulu aktivitasnya. Tapi ya kan susah nih. Maksudnya. Kalau memang harus kerja ya gitu. Jadi mengurangi kerja. yang seperti biasanya dikurangi saja. Yang Ya, penting make up motivasinya ya, sebatasnya. Pak. Motivasimu Sing delok nyaman. Sebenarnya cuma minor. Nah, ini delok nyaman. Itu memang nggak Pantes. gampang sih. Makanya tantangan kita jadi umat awam itu kan gitu ya. Makanya kita hanya bisa kita oleh Buddha diingatkan untuk latihan waktu-waktu tertentu saja kan gitu. Oh, gitu. Tidak karena Buddha tahu. Tidak sepanjang hidup tuh. Iya, Pak. karena Buddha tahu ini sulit dipenuhi sepanjang hari. Nah, aktivitas kita macam-macam kan. Ya udah disesuaikan saja. Jangan terlalu kaku dengan latihannya ini. Penting motivasi berarti. Kuncinya sih di motivasi. Sederhana. Nah, itu motivasi ini nek dandan ki menurut aku dandan ki biasa. Padahal nek orang lihat dandan banget, terus piye Pak motivasinya aku dandan ini biasa saja. Ya nggak masalah. Orang masalah ya. Sama toh. Oh. Motivasinya kan tadi kan Yang penting aku supaya dandan, saya orang seneng. berhadapan dengan orang lain nyaman. Supaya pekerjaan saya juga tidak Batangi disusahkan. turu rungadus kecut terus ketemu wong kan. Terus ikatan Pak. Senep ya. Nah, aku atasila. Nanti orang enggak ada sing belum atasila. Kamu kok hari ini kok lusuh sekali, saya lagi puasa gitu. Lagi latihan nih 8 sila. Enggak, wah, apa agama Buddha kemproh ya. Persepsi ini keliru. Enggak gitu juga kan. Can, nah terampil lain lagi loh Can. Terampil atas sila kelihatannya dia tetap bersinar loh Can. Iya. Makanya dianjurkan kan paling praktis itu kan kalau pas atas sila ya. Pokoknya baradus nggak unik lambini serba putih. Kita resik, kita gila kok. kita resik. Terus aku boleh sih. Udah. Baik baju putih-putih udah kita resik gitu. Sudah dia seger gitu. Oh, tsunami.
putih. Pokoknya aku mau baju putih ya aja diganggu ngono lah. Oke ya, saya kira itu aja ya, Ya. nggak ada lagi ya. Piye? Mudeng ora? Mudeng kok wis. Oh, mari. Mudeng.